Halo guys, jadi di kesempatan ini aku mau berbagi tentang profesi apa aja sih yang ada di dalam dunia IT. Nah, jadi di dalam dunia IT itu secara umum ada 4 pembagian bidang. Yang pertama di bidang web developer, kedua mobile developer, ketiga game developer, dan yang keempat ada embedded system engineer, semacam pengembangan software untuk perangkat IoT lah, sama robotik gitu. Nah, di web developer itu sendiri ada pembagian secara umum. Apa aja itu? Yang pertama itu front-end developer, yang mana tugasnya itu bikin tampilan UI, website, animasi, tampilan responsif, website. Contohnya, ketika webnya dibuka di tablet, laptop, ataupun di smartphone, tampilannya tetap kelihatan bagus. Nah, jadi untuk jadi front-end developer sendiri, minimal banget harus nguasain HTML, CSS, sama JavaScript. Yang kedua itu ada back-end developer yang tugasnya itu ngurusin server, nyimpan dan ngolah data di database, terus bikin API untuk dipakai ke front-end developer dan lain-lain. Nah, jadi untuk jadi back-end developer secara umum harus nguasain konsep database relasional, SQL dan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga itu ada namanya full stack developer. Singkatnya sih kalau ini ngerjain front-end dan back-end sekaligus. Biasanya teknologi yang digunakan itu Laravel karena yang paling mudah dan cepat untuk pengembangannya. Terus ada mobile developer. Nah, secara umum ada dua pembagian, yaitu pengembangan mobile application secara native dan cross-platform. Jadi maksudnya itu kalau pengembangan secara native artinya membuat aplikasi khusus di OS tertentu. Misalnya pengembangan untuk OS Android itu menggunakan bahasa pemrograman Kotlin atau Java, sedangkan kalau untuk iOS, iPhone itu menggunakan bahasa pemrograman Swift atau C. Nah, yang kedua pengembangan aplikasi secara cross-platform. Artinya dalam satu codingan itu bisa langsung menjalankan di kedua OS berbeda sekaligus. Kalau ini teknologi yang digunakan biasanya Flutter dengan bahasa pemrograman Dart ataupun React Native dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kedua pendekatan ini masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau pengembangan secara native sudah pasti performa aplikasinya lebih maksimal dan ringan. Tetapi kelemahannya itu harus membuat dua aplikasi yang berbeda dengan sistem OS Android dan iOS. Terus yang ketiga itu ada game developer. Nah, kalau ini saya jujur kurang paham karena belum pernah explore untuk bikin game. Walaupun dulunya sih kepikiran untuk bikin game sendiri. Soalnya saya dulu bahkan sampai sekarang juga suka main game. Nah, setelah saya cari-cari tahu sendiri, secara umum teknologi yang digunakan itu bahasa pemrograman C# dan C++. Dan yang keempat itu ada embedded system engineer. Contoh produknya kayak smartband, beberapa smartwatch yang nggak support instalasi pihak ketiga, smart TV, CCTV, mouse, keyboard, dan masih banyak lagi produk sehari-hari yang sering kita jumpai. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mungkin kedepannya gue bakal share lebih banyak lagi informasi terkait dunia IT dan mungkin ada beberapa video tutorial Flutter. So buat kalian yang tertarik belajar Flutter, ditunggu ya video selanjutnya. Terima kasih.